Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada beberapa nama yang ingin gua bahas di video kali ini. Nama-nama calon sporting director nih, calon ya, karena calon dari eksternal lebih tepatnya. Karena bisa jadi Manchester United akan mengambil calon internal, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi ada lumayan banyak nama ini kalau gue ambil setidaknya dari Talksport dan juga dari Manchester Evening News ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nama. Fantastis, 10 nama. Oke, langsung aja gue mulai dari Dougie Freedman, 50 tahun, saat ini sebagai sporting director di Crystal Palace, di mana Dougie Freedman ini sudah berada di Crystal Palace dari tahun 2017. Dia tentu saja memiliki peran besar di Crystal Palace, situasi Crystal Palace yang sangat stabil ya, selalu berada di Premier League. Menurut gue, nama yang disebutkan sempat menjadi calon untuk menjadi sporting director di Manchester United. Dia memiliki kedekatan juga kabarnya dengan Sir Alex Ferguson, orang Skotlandia juga ya. Ini merupakan salah satu calon, usia masih 50, dia memiliki pengalaman yang sangat solid di Liga Inggris. Karirnya hanya di Liga Inggris sebagai manajemen, sebagai asisten manajer Crystal Palace, manajer di Crystal Palace, di Bolton juga, di Nottingham Forest, dan sporting director di Crystal Palace. Jadi ini merupakan salah satu calon nama ya, yaitu adalah Dougie Freedman. Lalu nama lainnya ini juga sering disebut, yaitu adalah Andrea Berta, 52 tahun, asal Italia, yang saat ini menjadi sporting director di Atletico Madrid, penunjukan dari tahun 2017. Nah, sebelumnya dia menjadi technical director di Atletico Madrid dari tahun 2013 sampai 2017, selama 4 tahun ya. Jadi ada semacam kayak promosi nih yang diterima oleh Andrea Berta. Bagaimana peluangnya? Kalau melihat situasi dari Andrea Berta ini tidak dijelaskan di Transfermarkt kontraknya sampai dengan kapan ya, tapi kemungkinan besar mungkin diperlukan biaya kompensasi dan lain-lain. Menurut gua ini terkait dengan Diego Simeone juga sih, karena sporting director ini kerja sangat dekat dengan pelatih ataupun manajer. Dan kita tahu kalau tidak salah Diego Simeone baru saja menerima kontrak yang cukup panjang ya, kontrak baru juga di Atletico Madrid, dan tentu saja ini akan cukup terguncang sih dalam tanda kutip kalau Andrea Berta datang ya ke Manchester United, katakanlah seperti itu, atau cabut dari Atletico Madrid. Sehingga menurut gua sih peluangnya nampaknya tidak besar. Gua belum mau membahas tentang kompetensi dulu ya, tapi yang jelas dia nih nampaknya, kalau tadi Dougie Freedman Inggris banget, Andrea Berta ini Atletico Madrid banget sih menurut gua, walaupun dia juga memiliki beberapa pengalaman sebagai sporting director di klub Italia. Oke. Nama selanjutnya yaitu adalah Cristiano Giuntoli. Ini merupakan technical director di Juventus. Wow. Ya, dia baru datang di 2023 di Juventus di bulan Juli. Sebelumnya dia merupakan sporting director di Napoli. Menurut gue tidak besar sih peluang Cristiano Giuntoli ini ya. Mungkin dia ada kedekatan dengan Jean-Claude Blanc. Mungkin gue nggak tahu karena sama-sama berlatar belakang Italia, tapi di Juventus baru tahun 2023. Sebelumnya dia banyak di Napoli. Mungkin relasi saja ya, koneksi mungkin. Cukup lama dia di Napoli, hampir 10 tahun, lalu pindah ke Juventus. Ya, gue tidak melihat dia sebagai nama yang memiliki peluang besar ke Manchester United. Cristiano Giuntoli. Lalu ada Lee Congerton, ini sporting director di Al Ahly. Wow. Baru di bulan Maret kemarin dia ini datang di Al Ahly. Sebelumnya sempat di Atalanta sebagai Director of Professional Football and Scout. Dia memiliki pengalaman yang cukup banyak sebagai Chief of Scout ya, artinya sebagai kepala dari pemandu bakat di Leicester, di Celtic. Sebelumnya sempat jadi sporting director juga di Sunderland 1 tahun. Sempat menjadi asisten manager di tahun 2002-2005 di Liverpool. Ya, menarik bahwa dia baru saja ke Al Ahly ya kan di tahun 2024 bulan Maret lalu. Peluangnya juga tidak banyak menurut gue.
Paolo Maldini juga disebut. Nah, ini menurut gue nama yang menarik. Bagaimana sebelumnya sempat menjadi technical director di AC Milan dan sekarang dia sebagai owner di Miami FC. Itu menurut Transfermarkt. Lalu nama Paul Mitchell juga dikaitkan, walaupun Paul Mitchell saat ini dari bulan Juli kemarin ini berada di Newcastle sebagai sporting director menggantikan posisi dari Dan Ashworth. Paul Mitchell sendiri sempat dikabarkan menjadi salah satu calon ya kan untuk menduduki posisi sporting director di Manchester United. Kenapa? Karena dinilai merupakan nama yang dekat dengan Sir Jim Ratcliffe, Paul Mitchell ini. Tapi kenyataan bahwa dia saat ini sudah berada di Newcastle dan baru juga berada di Newcastle, menurut gue peluangnya tidak besar. Julian Ward. Wow, Julian Ward ini saat ini posisinya adalah sebagai technical director di Liverpool. Penunjukannya mulai bulan Mei kemarin ini. Bulan Mei tahun 2024, sebelumnya sempat menjadi sporting director di Liverpool. Wow, menurut gua gimana ini enggak sih ya. Julian Ward yang baru saja kembali lagi ke Liverpool setelah sempat absen hampir 1 tahun ya dari Liverpool, tadinya posisi sebagai sporting director dan kembali lagi sebagai technical director. Apakah dia tertarik untuk ke Manchester United untuk mengambil posisi sporting director? Menarik karena saat ini, sebelumnya dia memang sebagai sporting director di Liverpool, tapi saat ini Liverpool sudah memiliki posisi sporting director yang baru, yaitu adalah Richard Hughes ya. Dari bulan Juni 2024, dan Julian Ward ini bekerja ya reportingnya kalau tidak salah sebagai technical director nih langsung kepada sporting director Richard Hughes tersebut. Apakah dia tertarik untuk mengambil kembali posisi sporting director di Manchester United kali ini? Gua pikir sih kemungkinannya kecil. Ralf Rangnick juga disebut menjadi salah satu calon. Memiliki pengalaman yang sangat luas di dunia sepak bola, terutama di Red Bull Group. Sempat menjadi caretaker manager di Manchester United, sempat diberikan atau kabarnya akan diberikan posisi sebagai konsultan ya ketika Erik ten Hag pertama kali datang, tapi ternyata itu tidak pernah ada sebenarnya menurut gue, dan dia sekarang menjadi manajer di tim nasional Austria. Menarik nama ini, Ralf Rangnick. Tapi apakah dia akan balik lagi ke Manchester United sebagai sporting director, di mana posisi terakhir dia di manajemen, di eksekutif manajemen adalah sebagai managing director of professional football, itu di Lokomotiv Moskow, dan sebelumnya dia sebagai global sports director di Red Bull Leipzig. Itu sebelum dia ke Lokomotiv Moskow. Situasi yang menurut gue posisinya cukup tinggi kalau dibandingkan dengan sporting director. Tapi apakah dia, menurut gue sih kemungkinannya tidak cukup besar. Kontrak sendiri sebagai manajer Austria akan berakhir tahun 2025. Artinya ketika Manchester United ingin mengambil Ralf Rangnick, katakan seperti itu, harus ada kompensasi yang dibayarkan lagi. Kompensasi kemarin sudah buat Erik ten Hag, sudah buat staff kepelatihannya juga yang diselesaikan di Manchester United. Perlu juga kompensasi untuk Dan Ashworth, dan kompensasi lagi harus dikeluarkan jika ingin mengambil Ralf Rangnick. Nama lainnya adalah Ole Gunnar Solskjaer, yang saat ini posisinya adalah sebagai match analyst untuk UEFA. Legenda Manchester United, mantan manajer dari tahun 2019 sampai tahun 2021, belum pernah menduduki posisi sporting director sama sekali. Dia lebih sebagai manajer ya. Apakah akan cocok untuk Ole Gunnar Solskjaer? Kalau melihat dari pengalamannya sih menurut gue dengan amatiran enggak ya. Butuh koneksi juga yang lebih luas, kemampuan mungkin yang lebih teruji. Nama lain atau nama terakhir yang ingin gue bahas yaitu adalah Luis Campos. Saat ini sebagai strategic advisor di Paris Saint-Germain. Dia orang Portugal, memiliki pengalaman sebagai manajer, cukup lama sebagai manajer di berbagai klub di Portugal maupun di luar Portugal. Sempat menduduki technical director di Monaco, menarik ya, dan juga Lille sebagai sporting director selama 3 tahun di Lille, dan saat ini menjadi strategic advisor di PSG. Wah, ini nama yang menarik nih menurut gua ya. Tapi dari 10 nama tadi yang gua sebutkan ya, intinya bukan pada kompetensi pribadi dari nama-nama itu menurut gua ya, tapi
bagaimana seorang Omar berada. Gue sudah pernah bikin videonya kan ya, terkait dengan hal tersebut. Menurut gue itu yang lebih penting sih. Bagaimana dia bisa bersinergi dengan bagus, bisa membantu kinerja dari Omar berada khusus untuk football operation di Manchester United. Jadi namanya bisa siapa saja sih menurut gue seperti itu. Tapi gue ingin tanya nih, dari 10 nama itu tadi yang disebutkan, seandainya ada yang ingin ditunjuk, siapa nih kira-kira menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ataupun ada nama luar, nggak masalah. Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.